Oke, yang baru bergabung selamat datang ya. Bisa bantu tap-tap layarnya juga sambil kita nunggu teman-teman yang lain ya. Oke. Nah, oke. Mungkin sambil kita nunggu teman-teman yang lain biar lebih cepat karena ini masih dasar untuk awal-awal. Mungkin saya langsung bahas saja untuk nomor pertama. Jadi di sini bentuknya seperti ini. Oke, perbesar aja ya. Nah, kayak gini aja biar lebih nyaman. Nah, 81. 8 pangkat 3 dibagi dengan 8 pangkat 1. Masih ingat ya sifat-sifat yang kemarin yang kita pelajari? Berarti nanti ini menjadi 8 pangkat minus 3 dibagi dengan 8 pangkat minus 1 ya. Nah, ingat kalau dia di bawah, ini sebenarnya karena dia basisnya sama, pangkatnya bisa langsung dikurang menjadi 8 kurang 3 dikurang minus 1 ya. Berarti 8 kurang 3 plus 1 itu adalah 8 pangkat minus 2 ya. Jadi kalau dia bentuknya seperti ini, pangkatnya langsung dikurang. Kalau dia bentuknya pembagian terus basisnya sama-sama ya, dia nanti pangkatnya langsung kita kurangi saja ya, langsung dikurangi. Begitupun perkalian, kalau dia perkalian basisnya sama, nanti dia bakalan dijumlah langsung ya, itu. Nah, coba nomor 82 dengan menggunakan konsep yang sama ya, itu juga nanti hasilnya sama. Berarti apa? Pangkatnya kita kurangi saja. A pangkat minus 6 dikurang dengan negatif 3. Berarti A pangkat minus 6 plus 3, ya betul, ada yang jawab C, menjadi A pangkat minus 3. Ya betul ya, jawabannya adalah yang C. Oke, bisa ya. Serasa yang ngikut dari awal pasti bisa. Yang nggak ngikut dari awal boleh nanti dibuka aja ya di bio link YouTube TikToknya kita. Di situ ada link YouTube untuk video rekaman dari nomor 1. Nah, lanjut di nomor 83. Nah, nomor 83 di sini dia basisnya berbeda, tapi bisa kita samakan ya. Nomor 83 dia basisnya berbeda. Ini kan nanti menjadi 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 5 pangkat minus 3. Ya kan? Nah, ini bisa saya tuliskan menjadi 10 pangkat minus 3 dikali 5 pangkat 3. Ya kan? Ya, kalau dia naik ke atas menjadi pangkat positif. Nah, selanjutnya 10 ini bisa saya ubah menjadi 2 kali 5 berpangkat minus 3 ya, kali 5 pangkat 3. 2 kali 5 kan 10 ya. Berarti apa? Ini menjadi 2 pangkat minus 3 dikali 5 pangkat minus 3 dikali 5 pangkat 3. Nah, karena di sini pangkat minus 3, di sini 3, berarti apa?
dia pangkat 0 kan. Ya, kalau kita mau operasikan, dia menjadi 5 pangkat 0. Menjadi 5 pangkat 0, atau dia sama saja dengan 1, atau dia habis. Maka bersisa 2 pangkat minus 3. Nah, 2 pangkat minus 3 itu sama saja dengan 1/2 pangkat 3, atau 1/8. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Oke? Oke. Nah, nanti untuk nomor 84 juga kita memperlakukan dengan hal yang sama. Ya, untuk nomor 84. Nggak ngerti, ayo. Yang nggak ngerti di bagian mana? Apakah baru bergabung di hari ini atau udah ikut dari hari pertama? Yang ikut hari pertama, Oke, 1/8 dari mana? Dari sini. Ini kan 1/2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ini adalah 8. 2 pangkat 3 apa artinya? 2 kali 2 kali 2 itu 8. Jadinya 1/8. Oh, katanya semuanya nggak ngerti. Betul. Betul nggak? Apakah semuanya nggak ngerti? Di bagian mananya dulu? Ayo ditanyakan. Di bagian mananya yang kurang dimengerti? Kalau semisal kalian udah... Wait, 6. Oke. Karena banyak yang nggak paham, oke. Saya jelaskan ulang ya, lebih pelan. Saya pikir sudah paham ya, karena ini mirip dengan konsep-konsep sebelumnya sebenarnya. Ya, mirip dengan konsep-konsep sebelumnya. Oke. Kita coba jelaskan ulang ya. Nah, jadi gini. Kok tak kali dikali. Tunggu, kenapa 5 pangkat 0 tidak turun ke bawah? 5 pangkat 0 enggak, karena dia pangkat positif kan. 5 pangkat 0 itu artinya 1. 5 pangkat 0 artinya 1. Oke, kita jelaskan ulang deh. Ya. Nanti kalau semisal ada konsep yang baru kalian tahu mau diperdalam, saya sarankan ini kenapa tersambung ya? Caranya gimana ini? Kenapa tiba-tiba kayak gini live-nya? Tunggu. Ini kayaknya kepencet. Aduh, bentar ya. Tunggu, cara mengembalikannya ini gimana, guys? Tunggu ya. Wait, sabar. Tunggu. Oke, ini oke, logo tamu, terus multi klik. Aduh. Nah, oke. Oke, thank you. Thank you ya. Nah, oke. Kita jelaskan ulang nomor 83. Nanti kalau ada yang masih kurang, belum paham, silakan ya ditanyakan, atau yang mau memperdalam silakan nonton video dari hari pertama ya. Oke. Kita lanjut. Nah, jadi gini. Ini kan bentuknya 10 pangkat minus 3 dibagi 5 pangkat minus 3. Ya kan? Ya. Nah, tunggu ya, sebelum kita lanjut, tadi banyak yang nggak paham ya, tunggu bentar. Berarti ini 10 pangkat minus 3 dibagi dengan 5 pangkat minus 3 kan? Nah, sebenarnya tadi kita terlalu bertele-tele ya. Ini bisa saja langsung dituliskan kayak gini aja. 10/5 berpangkat dengan minus 3. Ya, bener nggak?
Karena di sifat pembagian, kalau kalian masih ingat, jadi sifat pembagian, A per B berpangkatkan dengan N, nanti sama saja dengan A pangkat N per B pangkat N. Ya, berarti karena ini pangkatnya sama, ya langsung saja 10 per 5 pangkat minus 3. Ya. Nah, berarti ini menjadi 10 bagi 5 adalah 2. 2 pangkat minus 3. Berarti apa? Ya, 1 per 2 pangkat 3. Yang nggak tahu kenapa tiba-tiba seperti itu, harus ingat sifat ya. Harus ingat sifat. Nah, yang ketinggalan nanti sifatnya bisa dinonton dari hari pertama. Nah, berarti menjadi 1 per 8. Karena apa? 2 pangkat 3 dia adalah 2 kali 2 kali 2 itu 8. Makanya jawabannya adalah yang C. Oke? Bisa lah ya. Saya rasa nomor 84 juga sama ya. 84 juga sama, nanti tinggal gini aja. Ini kan 12 pangkat minus 2 dibagi 4 pangkat minus 2. Pangkatnya sama, langsung aja 12 per 4 berpangkat dengan minus 2. Berarti apa? 3 pangkat minus 2. 3 pangkat minus 2 artinya adalah 1 per 3 pangkat 2 atau 1 per 9. Ya, aman lah ya. Saya rasa ini 83, 84 sama. Tadi saya jelaskan sebelumnya terlalu bertele-tele ya. Ternyata bisa langsung. Nah, kalau beda pangkat, kalau dia sama ya, kalau pangkatnya sama bisa langsung. Kalau beda nanti harus di otak-atik seperti sebelumnya. Berarti kalau nggak pakai perperan itu jawabannya bisa min 8 kan, Bang? Tergantung dari soal ya, tergantung dari soal. Berarti kalau nggak pakai... Oh, nggak bisa. Kalau maksudnya seperti ini, 2 pangkat minus 3, apakah itu minus 8? Enggak, beda. Ya, 2 pangkat minus 3 itu beda dengan minus 8. Ya, dia beda. Dia nggak bisa. Kecuali nanti dia gini, minus 2 pangkat 3. Nah, ini bisa minus 8. Karena ini artinya adalah minus 2 kali 2 kali 2. Berarti minus 8. Nah, itu boleh. Tapi kalau 2 pangkat minus 2 pangkat minus 3, itu tidak sama dengan minus 8. Kalau jawabannya nggak ada ya perper gimana? Kalau nggak ada perper, oke, selesai. 2 pangkat minus 3. Udah nggak ada yang bisa disederhanakan lagi. 2 pangkat 3 selesai. Ya, kalau dia nggak pakai perperan, nah berarti sampai 2 pangkat minus 3 itu selesai. Tidak ada, ya betul. Kalau tidak ada jawabannya tidak ada jawaban yang perper, itu sudah berhenti di 2 pangkat minus 3. Karena 2 pangkat minus 3 ini udah selesai. Dia itu diubah menjadi bentuk pecahan kalau mau yang lebih sederhana. Ya. Gitu. Oke, lanjut di nomor 85. Nah, 85 konsepnya sama. Kalau pangkatnya sama, itu langsung bisa dikeluarkan ya, atau bisa langsung dikalikan. Ini kan pangkatnya sama, jadi ada sifat perkalian. Kalau dia A pangkat M kali A pangkat N, ini sama saja dengan B pangkat M berarti AB pangkat M. Ya. Nah, berarti ini menjadi 2 kali 5 berpangkat negatif 5 atau 10 pangkat negatif 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Kalau saya belum paham di hitungan deret aritmetika, oke. Kapan-kapan ya, semoga nanti keburu sampai ke materi sana. Soalnya, tapi deret aritmetika sebenarnya kalau paham konsep, ya pertama konsep dasar dulu tentunya, pahami konsep. Cari materi mau di YouTube, mau dimanapun. Setelah tahu konsep, latihan soal, cukup, itu aja. Pahami konsep, perbanyak latihan soal. Ya, matematika gitu. Jangan perbanyak mencatat ya, tapi perbanyak latihan soal. Dan soal yang tidak dimengerti ya pembahasannya baru dicatat. CPNS terakhir sampai tanggal... CPNS tesnya tanggal berapa? Tesnya tanggal berapa? Kalau nggak salah masih ada kurang lebih 1 bulan ya yang CPNS.
Apakah betul masih ada kurang lebih 1 bulan yang CPNS? Kurang lebih 1 bulan itu untuk menguasai beberapa matematika dasar itu bisa kok. Oh, oke oke oke. Perbanyak latihan soal aja ya dari sekarang. Oke, lanjut. Nah, ini tadi ada yang nanya, oh ini pangkatnya masih sama ya? Oke, pangkatnya masih sama. Jadi, ini langsung saja ya. 4 kali 5 pangkat minus 3 atau 20 pangkat minus 3. Nah, tapi karena dia bentuknya yang ditanyakan adalah pecahan, berarti kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Berarti apa? Ini menjadi 1/20 pangkat 3. Ingat yang lupa konsep? Nah, ingat konsepnya ini ya. Nah, seperti itu. Berarti 20 pangkat 3 berapa? Itu adalah 20 kali 20 kali 20. Ingat aja 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya. Nolnya ada berapa itu? 1, 2, 3, berarti 8.000. Ya, jawabannya adalah yang A, betul. Beberapa yang jawab A, betul. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, sekarang nomor 87 yang pangkatnya berbeda. Tadi ada yang nanya gimana kalau pangkatnya beda? Ya, kita samakan ya. Kalau semisal basisnya nggak bisa disamakan, pangkatnya yang kita samakan. Ya, gitu aja. Kalau semisal pangkatnya nggak bisa disamakan, ya basisnya yang kita samakan. Nah, kebetulan di sini angka 2 dan 5 itu nggak bisa kita samakan. Ya, nggak bisa kita samakan. Makanya pangkatnya yang bisa kita samakan, karena 4 dan 6 bisa saya ubah menjadi 5 ini bisa saya ubah menjadi 5 pangkat 2 berpangkat minus 2. Betul nggak itu artinya? Bisa ya? Ini yang mau screenshot, boleh. Nah, karena kalau 2 pangkat minus 2 itu kan hasilnya adalah minus 4 kan? Nah, nanti dikali dengan 2 pangkat 3 dikali minus 2. Nah, di sini saya samakan pangkatnya sama-sama minus 2. Ya, karena kan tadi kita harus antara pangkatnya sama atau basisnya yang sama supaya bisa kita sederhanakan. Nah, di sini yang saya samakan adalah pangkatnya. Saya ubah ke pangkat minus 2. Karena ini artinya sama. Ya, 2 kali minus 2 adalah minus 4. 3 kali minus 2 adalah minus 6. Ya, berarti ini menjadi 5 pangkat 2 adalah 25 pangkat minus 2 dikali 2 pangkat 3, ingat adalah 8. Ya, berarti 8 pangkat minus 2. Nah, sekarang karena pangkatnya sama, berarti bisa menjadi 25 kali 8 pangkat minus 2. Oke, kita selesaikan. 25 kali 8. Berapa? 25 kali 8. Itu 200 ya? Ya, betul. 200. Berarti 200 pangkat minus 2. Jawabannya adalah yang C. Ya, jawabannya yang C, bukan yang E. 25 kali 8 itu 200. Oke? Jadi 87 jawabannya adalah yang C. Oke, bisa? Nanti nomor 88 masih sama. Ini masih sama. Konsepnya masih sama. Karena dia basisnya beda, pangkatnya juga beda. Bisa kita ubah kalau nomor 8, basisnya yang saya ubah. Ya, karena ini kan pangkat minus 3. Ini pangkat minus 2. Nggak bisa kita ubah kan? Maksudnya agak susah kalau mau basisnya, pangkatnya yang mau kita ubah. Makanya yang saya ubah adalah basisnya. Jadi nanti ini menjadi 2 pangkat minus 3 dikali 4 itu adalah 2 pangkat 2 kan? 2 pangkat 2 berpangkat minus 4. Jadi apa? Ini menjadi 2 pangkat minus 3 dikali 2 pangkat minus 8. Ya, betul? Betul ya? Sorry. Minus 2. Oke. Minus 2. Sorry. Minus 2 ya. Berarti 2 pangkat minus 4. Ya. Nah, 2 pangkat minus 4. Ya, sorry. Bukan minus 4 ya, minus 2. Itu salah. Tadi aku lihat ini.
Nah, berarti sekarang pangkatnya dijumlah. Minus 3 ditambah minus 4 berarti ya 2 pangkat tuh minus 7. Ya, jawabannya adalah yang delta. Oke? Jadi nomor 88 jawabannya yang D. Dia konsepnya masih mirip dengan nomor 87 sebelumnya. Oke, ini tembus ya malam ini sampai tembus 200. Ya, yang udah paham boleh bantu tap-tap layar biar lebih banyak yang join lagi ya. Oke, nomor 89. Ini gimana ini? Pangkatnya minus 3 dan minus 2. Nah, oke. Ini yang kita ubah itu basisnya. Atau pangkatnya yang kita samakan. 25 kan bisa saya tulis 5 pangkat 2 ya. 5 pangkat 2 berpangkat dengan minus 3. Terus, kalau saya ubah kayak gini, bisa nggak? 2 pangkat 3 pangkat minus 2. Oh, beda. Berarti jangan-jangan. Oh ya, kita balik aja. Ya. Berarti, untuk yang nomor 89, nggak bisa ya, bisa. Nantinya ini kan 5 pangkat 2, pangkat minus 3. Kalau 8 itu 2 pangkat minus 3, 2 pangkat 3 pangkat minus 2. Oke, dia belum sama. Berarti nggak bisa kita buat dia seperti itu. Ya kan? Nah, caranya biar dia sama, kita ubah aja dia menjadi seperti ini. Ini kan 3 pangkat minus 2 ya. Itu kan 3 pangkat minus 2. Nah, bisa saya ubah menjadi 5 pangkat 2. Oh, enggak. Ini udah selesai. Sorry, saya nggak perhatikan. Ini kan 5 pangkat minus 6 dikali 25 pangkat minus 6 dikali dengan 8 pangkat minus 6. Ya, sama-sama pangkat minus 6. Ya. Dia sama-sama pangkat minus 6. Waduh, saya nggak kurang ini ya. Berarti karena sama-sama pangkat minus 6, ya berarti menjadi 25 kali 8 pangkat minus 6. Ya, bisa? Tunggu. 2 aduh, astaga. 2 ya. Wait, sorry. Iya, sorry. Aduh, nggak teliti banget ya aku ini dikali ya. Ini dikali. Oke, tadi salah. Oke, thank you. Oke, tapi seneng sih kalau kita salah banyak yang komen ya. Jadi live-nya jadi orang pasti yang join tambah banyak kalau kalian banyak yang komen. Oke. Berarti menjadi 25 kali 2 pangkat minus kenapa tetap ini wait. Ini ya, ini. Ya menjadi 5 kali 2 pangkat minus 6. Jadinya adalah 10 pangkat minus 6. Oke. Kayaknya kalau kita semakin salah, semakin banyak yang komen, penontonnya tambah banyak ini. Oke, gitu ya. 10 pangkat minus 6. Oke. Nah, gitu ya. Dia salahin aja bang biar rame. Iya boleh juga ini kita salahin. Oke, jangan ya. Oke, biar nggak pusing saya ulang ya. Tadi kan kita agak muter-muter ya, saya ulang dikit. Dari sini deh, dari sini. Nah, ini kan tadi sudah kita ubah ya. Sudah kita ubah menjadi 5 pangkat 2 pangkat minus 3. Ya. Nah, ya betul sih. Kalau gak saya salah hitung, kalian ikut nalar juga ya. Betul sih, kalian pasti tadi mikir kan kenapa tiba-tiba gitu. Nah, tadi kan saya sudah ubah ya. 5 pangkat 2 pangkat minus 3. Nah, sekarang ini pangkatnya kita kali. Berarti menjadi 5 pangkat minus 6 dikali dengan 2 pangkat minus 6. Nah, karena pangkatnya sama,
dia bisa menjadi 5 kali 2 pangkat minus 6. Jadinya adalah 10 pangkat minus 6. Ya. Jawabannya adalah, kenapa ada yang jawab 12, yang A? Yang B ya, yang B. Pangkatnya bukan di jumlah. Enggak. Yang pangkatnya di jumlah, so wait. Kalau dia pangkatnya di jumlah, dia kalau bentuknya kayak gini. A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkat M plus N. Ya, kalau dia yang di jumlah, kalau dia basisnya sama. Nah, kalau basisnya sama, pangkatnya di jumlah. Ada sifat lain. Mungkin aku belum sampaikan ya. Jadi ada sifat yang seperti ini juga. A kali B berpangkat M itu sama saja dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Nah, ini kan pangkatnya yang sama ya, pangkatnya yang sama. Berarti kalau pangkatnya sama, kita bisa kumpulkan basisnya seperti ini. Ya, seperti itu. Ya, betul, kalau basis sama itu baru dijumlahkan, ya. Kalau dia yang di sininya sama, yang di sini sama, nah baru pangkatnya boleh dijumlah. Minus 3 sama minus 2 dari mana? Dari sini, dari soal. Ini. Ini kan bilangnya pangkat minus 3. Ini pangkat minus 2. Makanya di sini minus 3 dan minus 2. Kalau ini 2 dari mana? Ya 5 pangkat 2 kan 25. 3 dari mana? 2 pangkat 3 kan 8. Ya kita cuman ubah. Oke? Bang, Mas, kalau angkanya sama kayak nomor 88 itu nggak usah dikali ya Bang angkanya. Nomor 88. Nah, betul. Kalau nomor 8 seperti nomor 88, dia basisnya sama, ya, sama-sama 2, berarti pangkatnya dijumlahkan. Oke, makasih Kak Nadine Puspita ya. Oke, gitu ya. Kalau dia basisnya sama, ya itu pangkatnya dijumlahkan. Kalau dia beda, itu nggak boleh dijumlahkan. Ya, bisa diubah seperti ini. Ini pangkatnya yang sama, bisa kita gabungkan. 2 pangkat 3 dari mana? Dari sini. Ini kan 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. Itu adalah 8. Harus hafalin sifat aljabar ini, Mak. Iya, sebenarnya harus kalian, ada 7 sifat ya. Ada 7 sifat eksponen. Ini bukan eksponen ya. Ini eksponen yang harus kalian tunggu. Saya perlihatkan ya. Ada 7 sifat yang kalian harus tahu. Silakan di screenshot ya. Tunggu sebentar, saya carikan dulu. Jadi ini 7 sifat yang betul-betul akan kalian pakai. Nah ini. Nah silakan di screenshot ya. Ingat pas SMA, betul, ini pelajaran kelas 10 SMA. Ini dia. Ini sifat-sifat eksponennya. Nah ini. Silakan di screenshot. Ini 7 sifat eksponen yang harus kalian tahu. Nah ya, silakan di SS 123, 123, 123 ya. Cukup ya. Kita lanjut. Nah, tadi kita pakai yang mana? Tadi pakai yang nomor 4 ya. Tadi pakai yang sifat nomor 4. Nah, lanjut. Lanjut di nomor berikutnya. Di nomor 90. Oke. Nah, ini nomor 90. Agak enggak masih muda kok. Nah, ini nomor 10 perlu kita ada sedikit yang harus kita hitung manual. Ini kan 10 pangkat 1, 10 pangkat minus 1 ya. Dibagi dengan 5 pangkat minus 3. Nah, ini kan bisa saya balik ya, bisa saya tukar, bener nggak? Saya tukar itu menjadi positif semua kan? Kalau saya tukar menjadi 5 pangkat 3 dibagi dengan 10 pangkat 1. Ya, dia pangkatnya jadi positif. Saya tukar. Nah, 5 pangkat 3 itu berapa? 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 itu adalah 25. 25 kali 5 itu adalah 125. Jadi 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Ya, berarti 125 per 10. Oke.
Nah, sekarang ingat, dia adalah sama dengan 100 kali P. Berarti 125 per 10 itu sama dengan 100 kali P. Ya. Nah, biar 10-nya hilang atau gimana ini untuk mencari P. Berarti kalau kita mau cari P, nanti 100-nya pindah ke kanan kan? Menjadi 125 per 10 per 10 dibagi 100 sama dengan P. Bener nggak? Ya, yang biasa kalian sebut pindah ruas. Tapi sebenarnya bisa dibilang kedua ruas kita bagi 100. Ya, harusnya seperti itu. Kedua ruas dibagi 100. Jadi nanti ini bagi 100, yang sebelah kiri juga bagi 100. Kali silang juga boleh. Ya, kali silang juga boleh ya. Yang mau kali silang juga boleh. Nanti kalau dikali silang jadi 125 sama dengan 1000 kali P. Iya benar, lebih gampang kali silang. Ya, lebih gampang kali silang. Jadi apa nanti? P-nya adalah, kayak kita kali silang aja ya, biar nggak bingung. Sebenarnya tadi saya mau ajarkan pembagian lalu ke bentuk perkalian. Cuman biar lebih cepat bisa dikali silang. 5 pangkat 3 per 10 dari mana kak? Dari sini. Ini kan 10 pangkat minus 1 per 5 pangkat minus 3. Nah, kalau bentuknya seperti itu, nanti 5 pangkat minus 3 pindah ke atas jadi pangkat positif. Terus 10 pangkat minus 1 pindah ke bawah jadi juga pangkat positif. Begitupun sebaliknya, kalau dia pangkat positif, dia pindah ke atas atau ke bawah menjadi pangkat negatif. Asalnya dari mana? Asalnya dari A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Dari situ konsep dasarnya. Ya. Nah, berarti nanti ya seperti itu ya yang nanya. Berarti ini tadi saya ajarkan ini dulu ya. Saya ajarkan yang kalau sering kalian diajari waktu dari SD kan kita seringnya bilang pindah ruas. Jadi asal pindah ruas itu dari situ sebenarnya. Kedua ruas dibagi 100 ya. Saya ajarkan gini dulu biar tahu konsep dasarnya. Nah, selanjutnya, nah ingat kalau pembagian dia menjadi perkalian tapi dibalik. Ya. Masih ingat ya? Gimana membagi pecahan seperti ini? Nanti menjadi P-nya adalah 125 per 1000 sama dengan P. Ya. Nah, secara cepat, ini sebenarnya udah cepat. Kalau dikali silang sebenarnya bisa, cuma nanti bakalan ada yang pindah ruas juga. Kalau kali silang itu kan menjadi 125 sama dengan 1000 dikali 10P. Ya, kalau kali silang. Jawabannya belum selesai. Tunggu. Belum, ini baru P-nya ya. Nanti kita mau cari 24P. Nah, terus nanti menjadi 1000 dikali 10P sama dengan, kenapa ini hasilnya beda? 125 per 1000 sama dengan 10P ya. Kenapa ini? 1000 dari mana kalau masih di... Oh, iya. Sorry. Udah bener. Ini kan bentuknya perkalian. Berarti ini hanya dikalikan dikali 10 ya. P-nya kita bisa, kalau ini dikali 10, ini kan 100P ya. Ceritanya 100P. Kalau dikali 10 menjadi 1000P ya. Saya kira tadi penjumlahan. Ya, saya kira penjumlahan. Ya, tadi saya pikir dia penjumlahan. Soalnya tadi ada yang komen, ini nanti jadi 10P. Jadi saya fokus ke sana. Ternyata ini kalau dikali 10, itu kan menjadi 1000P ya. Itu nggak perlu, kalau perkalian nanti nggak perlu ini dikali, ini juga dikali. Enggak. Beda dengan penjumlahan. Ya. Jadi P-nya adalah 125 per 1000. Sama kok. Kalian bebas yang mau pakai cara apa. Nah, sekarang ini kan P-nya adalah 125 per 1000. Kita mau cari apa? Kita mau cari 24P.
Nah, kebetulan 100 P sama dengan 125 per 1000 itu bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 125 menjadi 1 per 8. Ya, bisa disederhanakan menjadi 1 per 8. Nah, sekarang kalau 24P, ya berarti 24 dikali 1 per 8. Ya, ini kan kalau dibagi 8, 1. 24 bagi 8 adalah 3. Berarti jawabannya adalah 3 kali 1, atau jawabannya adalah 3. Oke, yang baru bergabung silakan menyelesaikan ya. Jawabannya adalah yang A. Oke. Nah, lanjut. Yang baru bergabung nanti kalau semisal mau nonton video ulangnya bisa ya, nanti kita upload di YouTube kok. Begitupun yang baru join malam ini, yang tidak sempat join dari nomor pertama, semuanya sudah diupload di YouTube. Kok bisa dikali sama 24? Ini nih, kita mau minta 24P. Yang diminta adalah 24P. Makanya nanti P-nya dikali dengan 24. Ya, 24 kali 1/8 atau 24 kali P. Karena yang di soal ditanyakan adalah nilai dari 24P. Oke, yang mau SS, nanti bisa juga nonton video rekaman ulangnya ya. Nah, itu yang mau SS, boleh. Nah, lanjut. YouTube-nya apa bang? YouTube-nya Mathan_group, atau bisa cek di link bio TikTok. Di link bio TikTok-nya kita ada ya nama YouTube-nya. Oke, nanti bisa nonton video rekaman ulangnya di situ kalau semisal ada yang nggak paham ya, biar lebih dipermantap. Oke, nah 91 sebenarnya gampang. Ya cuman ini ribetnya pilihan gandanya yang ribet. Dia mau minta dalam bentuk koma. Dimana ambil 125 bagi 125. Ini hanya mau disederhanakan. Kita mau sederhanakan. Cuman saya sederhanakan, ya saya bagi dengan 125. Ya. Saya bagi dengan 125. Itu cuman untuk menyederhanakan. Spill tabletnya ini Samsung S7 FE. Nah, ini nomor 91 sebenarnya ini bisa langsung menjadi apa? 2 pangkat minus 2 dikurang 3 kan? 2 pangkat minus 5. Ya. Nah, 2 pangkat minus 5 itu kan 1 per 2 pangkat 5. Sebenarnya bisa gitu. Ya, bisa. Cuman kenapa pangkat 3 jadi kali? Yang mana ini? Yang mana? Kenapa pangkat 3? Yang di bagian mana yang pangkat 3? Bang, kenapa pangkat 3 menjadi kali? Yang di mana? Yang ini? Ini bukan pangkat 3 ya. Ini kita sederhanakan. Jadi nanti 24 bagi 8 itu jawabannya adalah 3. Ya, yang mana? Nomor 90. Kenapa pangkat 3 jadi kali? Yang di bagian mana pangkat 3? Soalnya di sini pangkat 3 cuman ini. Sedangkan ini bukan kali ya. Oke, lanjut ya. Yang mana ini? Kita lanjut dulu. Nah, ini kan sebenarnya bisa langsung kayak gini nomor 91. Ya, bisa langsung seperti ini. Tapi kebetulan di soal dia mau minta dalam bentuk desimal. Ya, berarti kita harus otak-atik lagi ini. Ya, kita harus otak-atik. Tapi intinya kalau kalian udah paham sampai sini, sebenarnya ini cukup. Karena gak jarang muncul soal, saya baru juga lihat ya soal seperti ini. Tiba-tiba dia minta bentuk desimal, saya juga baru lihat. Jarang ya, mau di UTBK, mau di CPNS, dia bentuknya agak tidak pernah yang seperti itu. Pasti nanti ya yang seperti ini, ya.
Mau kita bahas untuk nomor yang ini yang bentuk desimal-desimal atau kita skip aja? Karena ini sebenarnya gampang, cuman yang buatnya susah dia mau diubah ke desimal. Mau dijelaskan atau nggak perlu? Oke, mau. Oke, boleh. Jadi, jadi gini, ya. Ini sebenarnya gampang. Intinya kalian tahu kan konsep dasarnya itu harusnya bisa menjadi 2 pangkat minus 5 atau 1/2 pangkat 5. Tapi kebetulan di nomor 91 itu minta dalam bentuk desimal. Nah, ini kan saya sudah dapat 1/2 pangkat 5 kan. Kita sudah tahu dia itu 1/2 pangkat 5. Nah, ini kan sama saja dengan 1/2 dipangkatkan dengan 5. Ya, 1/2 dipangkatkan dengan 5. Nah, ini agak ribet sebenarnya ya. Terus, 1/2 itu bisa saya ubah menjadi 5/10. Dia sama kan? Nah, 5/10 ini dia nanti menjadi 5 dikali 10 pangkat minus 1. 10-nya pindah ke atas menjadi pangkat minus. Ya. Nah, berarti yang ini kan tadi belum saya pangkat 5 kan? Berarti ini kita pangkat 5. Nah, selanjutnya 5 pangkat 5 berarti 5 pangkat 5 ya. Terus dikali 10 pangkat minus 5. Ya kan? Nah, berarti 5 pangkat 5 itu berapa? 5 pangkat 5 pangkat 5 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nanti kalau kalian kali itu adalah 3125. Kalau kalian kali. Ya, kalau kalian kali itu jawabannya adalah 3125. Berarti ini 3125 dikali 10 pangkat minus 5. Di pilihan belum ada karena belum dalam bentuk desimal. Nah, selanjutnya ya, ini memang kalau di TIU nggak ada yang seperti ini ya, tapi tadi saya minta mau dibahas atau enggak, banyak yang mau minta dibahas aja, jadi kita bahas ya. Nah, selanjutnya, ini kan kita sudah dapat 3125 kali 10 pangkat minus 5 nih. Gimana supaya ini jadi desimal? Ya, 10-nya kita pisah. Ya, 10-nya bisa saya ubah menjadi apa? Atau 3125, ini 3125 itu bisa saya ubah menjadi 3,125 dikali 10 pangkat minus 3. Dikali 10 pangkat 3. Ya kan? Ini 10 pangkat 3, nolnya ada 3 kali, ini juga 3 angka di belakang koma. Berarti ini menjadi 3,125 kali 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 5. Jadinya adalah 3,125 dikali 10 pangkat minus 2. Betul, jawabannya tadi ada yang menjawab yang C. Pangkat 1 pangkat minus 1 ketemu pangkat 5, kenapa jadi minus 5? Oh ya, karena dia dikali. Ya enggak? Dia minus kan? Gini, minus 1 kali minus... sorry. Iya bener kan? Ini kan pangkatnya dikali. Dia pangkatnya dikali. Ya. Oke, ini TIU tahun berapa? Ini memang nggak terlalu jauh ya. Terlalu jauh dengan soal TIU. TIU itu gampang, ini susah. Di UTBK pun nggak ada yang kayak gini. Ya, nggak pernah pakai desimal. Ini gampang, cuman yang susah itu dia minta dalam bentuk desimal. Berarti kita harus ubah ke dalam bentuk desimal. Ya, itu betul. Minus 1 kali 5 memang minus 5. Iya, betul ya. Oke. Gitu ya, jadi ini harus putar otak biar dia dapat bentuk desimal. Ini memang agak ribet. Kalau nggak terbiasa. Padahal ini gampang kan, harusnya sampai sini ini cukup sebenarnya. Mau dia jawabannya ini atau ini cukup. Tadi kenapa 10 pangkat 3? Oke,
Itu kan tadi harusnya kan 3125. Nah, biar dia dalam bentuk koma, ini saya bagi dengan berapa? 1000. Ya kan? Saya bagi dengan 1000 menjadi 3,125 dikali 10 pangkat 3. Betul nggak? Ya, karena 3, ini kan menjadi 3,125 kali 1000. Dia adalah 3125. Ya. Jadi itu kenapa 10 pangkat 3. Itu semuanya cuman mau kita ubah dari dia bentuk ribuan menjadi desimal. Ya, betul. Karena gini, 3,125 dikali 10 pangkat 3, ya hasilnya adalah 3125. Jadi dari ribuan ke desimal. Ya. Oke, 92 udah gercep ini. Banyak yang menjawab yang B. Oke, kita coba cek. Kita cek. Nah, kita cek. Berarti ini apa? Nah, ini kan sisa kita kali ya. Ini kali ini. Ya kan? Terus ini kali ini. Yang sama-sama aja. Berarti 1,1 kali 2,5 kali 10 pangkat minus 2 dikali dengan 10 pangkat minus 3. Jadi jawabannya adalah 1,1 dikali 2,5 berapa? 2,75 ya. Terus 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 3 berarti 10 pangkat minus 5 kan? Ingat pangkatnya di jumlah. Ya, pangkatnya di jumlah kalau basisnya sama. Ya. Pangkatnya di jumlah kalau basisnya sama. Nah, selanjutnya, wah, ini tembus 1000. Wah, keren banget kalian bisa tembus sampai 1000 loh. Ini beneran sampai 1000 yang nonton. Kemarin-kemarin paling banyak sampai 200-an ya. Oke. Nah, lanjut. Berarti udah selesai ya? Iya, udah selesai. Udah ada di pilihan. Jawabannya adalah yang B. 2,75 kali 10 pangkat minus 5. Oke, error itu. Iya, ini nggak tahu kenapa tiba-tiba yang nonton sampai 1000. Oke, yang minta ulang. Jadi gini. Ini kan 1,1 kali 2,5. Jadinya ini. Terus 10 pangkat minus 2 kali 10 pangkat minus 3. Nah, ingat, kalau dia basisnya sama, ya, basisnya sama, 10 pangkat minus 2 dikali 10 pangkat minus 3 itu menjadi 10 pangkat minus 2 ditambah minus 3. Makanya dia menjadi 10 pangkat minus 5. Ya. Ya, betul. Tadi masih 100-an, tiba-tiba langsung naik terus ya. Oke. Jadi jawabannya yang B. Ya, selesai. Jawabannya yang B. Nah, lanjut nomor 93. Nah, ini tiba-tiba soalnya jadi mudah lagi nih, nomor 93. Saya rasa kalian bisa lah ya. Lah, turun banyak sekarang. Iya, kayaknya tadi live-nya kita kebetulan masuk FYP di banyak orang. Tiba-tiba semuanya join, lalu tiba-tiba semuanya keluar. Oke, nomor 93 coba. Dicoba dulu deh nomor 93. Nomor 93 jawabannya apa? Nomor 93. 93 ayo. Ini tiba-tiba soalnya jadi mudah ini. B 2,75 dari mana? Oke, dari sini. 1,1 kali 2,5 ya. Sambil kalian jawab nomor 93. 5 kali 1, 5. 5 kali 1, 5. 2 kali 1, 2. 2 kali 1, 2. Ini kan 275. Ini ada 2 angka di belakang koma. Ya. Berarti kita tulis 2 angka di belakang koma juga. 1, 2. Kayak gitu. 2,75. Ada jawab A, ada jawab E, ada D, ada B. Oke, bervariasi juga ini. Nah, ingat sifat ini.
A pangkat M berpangkat dengan N. Ya. A pangkat M berpangkat N itu adalah A pangkat M kali N. Nah, berarti ini menjadi ya 2 pangkat minus 3 dikali dengan minus 4. Jawabannya adalah 2 pangkat 12. Ya, jawabannya adalah yang A, betul. Jawabannya adalah yang A. 94. Ayo, 94. Berarti apa kalau 94? Ini 94 bisa aja langsung kalian kurang lalu ditambah ya, karena dia pembagian enggak deng. Oh ya, bisa sih. Ya, nomor 94 kalian kurang lalu dikali. Atau gini, A pangkat 5, ini kan dikurang ya, bisa langsung dikurang menjadi A pangkat 2. Oh, enggak, dia dikurang ya, berarti dia menjadi ditambah. Ya, dia menjadi ditambah. Dari kurang jadi tambah, karena dia negatif. Kan bentuknya seperti ini. A pangkat 5 dibagi dengan A pangkat minus 3. Berarti apa ini? Dia kan menjadi A pangkat 5 dikurang negatif 3. Menjadi A pangkat 5 plus 3. Atau A pangkat 8. Ya kan? Dia berubah menjadi A pangkat 8. Nah, ingat, belum kita pangkatkan minus 2. Berarti A pangkat 8 berpangkat minus 2. Jawabannya adalah A pangkat minus 16. Jawabannya adalah yang delta. Ya, jawabannya adalah yang D, A pangkat minus 6. Oke. Kalau kita lihat-lihat, sepertinya penonton kita banyakkan untuk persiapan CPNS ya. Oke, ya bener lagi. Dia udah capek hitung, jatuhnya diundang-undang. Oh iya, bener juga sih. Oke, jadi ini sebenarnya live kita setiap hari itu sebenarnya bisa semua tingkatan ya, mau untuk SD, SMP, SMA, CPNS, UTBK, karena live-nya kita ini konsep dasar bentuk pangkat. Jadi akan sering terpakai. Mau yang masih SMP, mau SMA, mau persiapan CPNS atau UTBK, itu konsepnya terpakai. Walaupun mungkin bentuk soalnya agak berbeda ya, tapi konsepnya itu pasti akan terpakai. Kak, iPad merek apa? Ini bukan iPad ya, ini Samsung. Ini Samsung, tablet Samsung S7 FE. Oke, ingat, kalau basisnya sama, berarti pangkatnya apa? Pangkatnya di jumlah ya, kalau perkalian. Kalau perkalian dengan basis sama, pangkatnya di jumlah. Ya, berarti ini menjadi minus 4 berpangkat minus 7 plus 9. Atau menjadi minus 4 berpangkat dengan 2. Ya. Ayo loh. Apakah betul jawabannya yang C? Maaf Kak, biasanya live jam berapa? Oke, jadwal live kita ini ya, live jam 8 malam. Ayo coba. Nomor 95 jawabannya apa? Nomor 95. Ini jangan sampai terkecoh ini. Nomor 95. B atau C? Atau A atau apa kira-kira? Ini saya sudah spill sampai di sini, jadi kira-kira jawabannya B apa C? Atau A? Ya, bisa. Ada yang D. Di Bali jam 9 ya, Kak? Iya, mungkin ya. Saya agak kurang tahu kenapa. C, Bang. B. Nah, jadi kalau minus 4 pangkat 2 artinya apa? C bisa, B bisa. Oh, enggak. Beda. B dan C berbeda ya. Ya, kalau Bali Wita berarti jam 9. C dan B berbeda ya. C dan B beda. Nah, kalau dia minus 4 pangkat 2, artinya apa? Ini artinya minus 4 dikali minus 4. Minus kali minus kan positif. 4 kali 4, 16. Jadi jawabannya adalah 16. Nah, kalau yang C, minus 4 pangkat 2, itu yang dipangkatkan cuma 4-nya. Menjadi minus 4 kali 4. Dia adalah minus 16. Ya,
Ini perbedaan antara B dan C. Oke, sering kejebak ke sini. Oke ya, jadi hati-hati. Nanti kalau dia dalam kurung, yang dipangkatkan itu juga tandanya. Kalau tidak bentuk kurung, yang dipangkatkan cuma angkanya. Nah, kalau dia dalam bentuk kurung seperti ini, kalau dia pangkat genap, ya, pangkatnya genap, hasilnya pasti positif. Kalau pangkatnya ganjil, pasti hasilnya negatif. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai kejebak ya. Jangan sampai salah lagi. Ya, perlu diperhatikan lebih teliti. Oke. Jadi yang B ya, bukan yang C. Oke, lanjut. Nomor 96. Oke, astaga, saya terjebak. Iya, memang cukup sering ya kita terjebak juga di soal-soal seperti itu. Nah, 96. Nomor 96. 1/2 pangkat minus 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Jadi ini gimana? Ada yang pangkat minus, ada yang pangkat positif. Oke, gimana supaya kita ubah semuanya jadi pangkat positif? Kak, ke atas lagi, lupa SS, boleh. Ini silahkan di SS. Nanti yang mau nonton ulang, rekamannya ada di YouTube @mathan_group ya. Ada di channel YouTube kita, bisa lihat di bio TikTok, di situ ada channel YouTube-nya kita, rekaman ulangnya kita upload di situ. Nah, kita lanjut nomor 96. Ingat, ya ini kan bisa berubah jadi pangkat positif, tapi nanti pecahannya dibalik. Ingat sifat ini, A per B berpangkatkan dengan M, itu kan menjadi A pangkat M per B pangkat M ya. Berarti ini menjadi 1 pangkat minus 3 per 2 pangkat minus 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, biar dia menjadi pangkat positif, saya bisa balikan. Saya balik menjadi 2 pangkat 3 per 1 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Bener nggak? Iya ya? Nah, sekarang, ini kan menjadi apa? 1 pangkat 3 kan tetap 1. Ya, 1 pangkat 3 dia tetap 1. Berarti ini bersisa 2 pangkat 3 dikali dengan 2 pangkat 3. Nah, karena basisnya sama, berarti 2 pangkat 3 ditambah dengan 3. Ya, karena dia basisnya sama. Jawabannya adalah 2 pangkat 6. Jadi jawabannya betul. Yang delta. Ya. Wah, tiba-tiba penontonnya naik lagi nih. Oke, bisa ya yang baru bergabung bantu tap-tap layar. Nanti kita live setiap jam 20.00 WIB. Rekaman ulangnya ada di YouTube-nya kita, mathan_group. Oke, coba ulang Kak. Oke, boleh. Yang pertama, oke, makasih Kak Nisa. Nah, jadi yang pertama kalian harus tahu konsepnya dulu. Ya, tahu konsep A per B yang ini. Nah, berarti nanti A pangkat minus 3 menjadi A pangkat minus 3 per 2 pangkat minus 3. Ya. Nah, sekarang kita balik. Ya, kita balik supaya dia berubah menjadi pangkat positif. Nah, makanya di sini bersisa 2 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 dibagi 1 pangkat 3 itu kan sama saja dengan 2 pangkat 3 dibagi 1. Karena apa? 1 pangkat 3 itu adalah 1. Ya. 1 pangkat 3 itu kan 1. 1 dipangkatkan berapapun, hasilnya adalah 1. Makanya dia bersisa 2 pangkat 3. Jadi yang ini, hasilnya adalah 2 pangkat 3. Kita kali lagi dengan 2 pangkat 3. Makanya 2 pangkat 3 tambah 3 adalah 2 pangkat 6. Ya. Oke. Emang rumusnya harus dibalik ya Mas. Itu sebenarnya cara cepat ya. Jadi asalnya dari sini. A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Asalnya dari situ. Ya. Nanti kalau semisal mau nonton dari konsep awal, silahkan nonton dari nomor 1 biar lebih paham. Rekaman ulangnya ada di channel YouTube-nya kita. Ya. Channel YouTube-nya bisa lihat di bio TikTok. Ya, di situ. Biar lebih tahu dasarnya.
Oke, 97. 97 ini gimana 97? Nah, 97 ya kalian tinggal pangkatnya dikalikan aja. Ingat sifat apa? A pangkat M berpangkat dengan N adalah A pangkat M kali N. Iya kan? Kalau dalam kurung seperti itu. Ya, jadi ini kalau positif berarti nggak dibalik ya, Bang. Kalau dia pangkat positif, kalau dia tidak perlu diubah, nggak usah diubah. Tapi kalau dia diubah, semisal pangkat positif mau dibalik, itu menjadi pangkat negatif. Tergantung dari kebutuhan soalnya. Ya, atau kebutuhan jawabannya. Ya, itu dia nggak melulu harus dibalik atau enggak. Tergantung dari kebutuhan soal dan jawaban. Intinya sifatnya berasal dari sini. Oke, apa nomor 97? D atau B? D, A, D, D. Kira-kira yang paling tepat apa nomor 97? Ya, berarti apa? Pangkatnya sisa kita kalikan. Ya, apa? 2 kali minus 1 itu kan apa? Dia positif 2 kan? Positif 2. Positif 2 dikali minus 3, dia adalah minus 6. Betul, jawabannya adalah yang delta. Jadi, 5 berpangkat dengan minus 3 ya, dikali minus 2 dikali minus 1. Minus 3 kali minus 2 itu positif 6 ya. Positif 6. Positif 6 dikali minus 1 dia adalah minus 6. Jadi 5 pangkat minus 6. Betul, jawabannya adalah yang delta. Oke. Lanjut, nomor 98. Kalau ditambahin bisa juga ya? Enggak boleh. Ini bukan bentuk penyebut yang sama ya. Kalau ditambah, kalau dia bentuknya seperti ini. A pangkat M dikali A pangkat N barulah menjadi A pangkat M plus N. Jadi sifatnya harus diingat ya. Ini enggak sembarang boleh dikali atau ditambah. Tergantung dari bentuk soal dan sifat yang diketahui. Ya, kalian harus tahu sifat-sifat dari eksponen. Ada kurang lebih 7. Yang paling penting. Ya, dia dijumlah kalau basisnya sama. Dia seperti ini. Ya, kalau dia bentuknya kayak gini, nah ini dikali. Pangkatnya dikali. Oke. Nah, sekarang nomor 98. Kalian mau coba kerja? Silahkan nomor 98. Ini udah naik tingkatan level lagi dibanding nomor 97, tapi konsepnya masih sama kok. Masih gampang. Nomor 98 kita bisa kerjakan yang mana dulu? Bebas ya, mau kerjakan yang bagian mananya dulu. Nah, berarti kalian harus kalikan ya, pangkatnya dikali. Pangkatnya dikali. Ya kan? Berarti nanti menjadi saya langsung ya. 3 kali minus 2 adalah minus 6. Menjadi 2 pangkat minus 6. Ya. Dikali minus 3 kali minus 2 itu adalah positif 6. Berarti 5 kali 6. Ya kan? Nah, sekarang yang sebelah sini. Minus 2 pangkat 3 itu menjadi 2 pangkat minus 6. Dibagi 2 kali 3 itu adalah 5 pangkat 6. Ya. Nah, selanjutnya oh ya, karena di sini lihat ada bentuk yang sama. Ya, kita buka kurung. Coba kita buka kurungnya biar lebih paham. Nah, 2 pangkat minus 6 dengan 2 pangkat minus 6. Ya kan? Berarti bisa saya tulis 2 pangkat minus 6 ditambah dengan minus 6. Ya, pangkatnya sama. Terus dikali 5 pangkat 6 dibagi dengan 5 pangkat 6. Berarti apa? Kalau pembagian itu kan 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 6. Berarti kalau pembagian itu pangkatnya dikurang. 5 pangkat 6 kurang 6. Ya. Nah, berarti di sini
dia menjadi 5 pangkat 6 kurang 6. Nah, ini kan menjadi 2 pangkat minus 12 dikali 5 pangkat 6 kurang 6, dia adalah 5 pangkat 0. Apa arti dari 5 pangkat 0? Arti dari 5 pangkat 0 adalah 1. Ya, berapapun yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Jadi jawabannya 2 pangkat minus 12. Betul, jawabannya adalah yang A. Ya, seperti itu. Oke? Oke. Nah, berikutnya nomor 99. Duhzong. Oke, yang penting paham ya. Yang penting konsepnya dipahami. Nomor 99. Nah, ini kita harus cek satu persatu. Kita mau cek yang tidak sama dengan A pangkat minus 6. Ya, yang tidak sama dengan A pangkat minus 6. Yang pertama, A pangkat minus 1 kali A pangkat minus 2 kali A pangkat minus 3. Ingat, basisnya sama, pangkatnya di jumlah. Ya, pangkatnya kita jumlah. Berarti, kalau mau kita jumlah, minus 2 ditambah minus 2 tambah minus 3 berarti apa? Minus 6 kan? Ya, minus 6. Karena minus 2 kurang 2 kurang 3 adalah minus 6. Nah, yang B. A pangkat minus 2 dipangkatkan lagi dengan minus 3. Nah, ini menjadi A pangkat minus 2 kali minus 3. Dia akan menjadi positif ya. A pangkat 6. Karena minus 2 kali minus 3 itu adalah A pangkat 6. Ya, 6 ya. Minus 2 kali minus 3 adalah 6. Ada bilang B dan C. Nah, kita coba cek yang C. Nah, yang C, coba. Yang C itu kalau pangkatnya dikali, betul kan jadi pangkat minus 6. A pangkat minus 6. Ya, karena dia minus 3 dikali 3. Minus 3 kali 3. Betul ya, betul. Kayaknya ini salah ketik deh. Minus 9 ya, harusnya minus 9. Sorry. Kayaknya salah ketik. Harusnya 2 ya, harusnya di sini 2. Harusnya di sini 2. Ya, salah ketik ya. Di situ harusnya 2. 3 kali 3, 9. Ya, aku juga baru perhatikannya. Itu ternyata 9. Oh ya, harusnya situ adalah... Ya, ini berarti bisa B, bisa C. Boleh lah ya. Harusnya ini salah ketik ya. Di sini harusnya 2. Nah, ini juga sama ya. Kalau kita kali menjadi A pangkat minus 6. Ini kalau kita kali juga menjadi A pangkat minus 6. Ya, gini yang ngeco, ternyata salah pilihan. Iya betul, cuman kalau di soal-soal tes itu biasanya soalnya udah disortir kok, jadi pasti nggak ada kesalahan di pilihannya. Nah, nomor 100, ini kayaknya konsepnya paling beda dibanding dengan yang lain ini. Nah, nomor 100, ini tuh tingkat kesulitannya agak susah, ya agak susah. Jadi ini tuh bisa dibilang setingkat soal UTBK dan semacamnya ya untuk nomor 100. Dia agak tricky. Nah, tapi kita kerjakan ya. Kalau kalian paham pasti bisa. Nah, kita selesaikan. Ini kan basisnya 2, ini 4. Alangkah baiknya semuanya basisnya jadi 2. Ya, nomor 99 boleh B, boleh C, boleh. Tapi harusnya jawabannya yang B. Harusnya di sini 2. Kayaknya salah ketik. Ya, harusnya di situ 2. Nah, ini kan basisnya udah sama ya. 2. Berarti nanti dia menjadi dikurang ya. Menjadi 2 dikurang X dikurang minus Y. Berpangkat dengan minus 3 sama dengan 4 saya ubah menjadi 2 pangkat 2. Berpangkat minus 18. Ya. Nah, sekarang ini menjadi 2 pangkat minus X plus Y sama dengan pangkat minus 3 sama dengan 2 pangkat minus 36. Nah, selanjutnya
kita kali ya, kita kali menjadi 2 pangkat 3x dikurang dengan 3y sama dengan 2 pangkat minus 36. Basisnya sama. Ingat satu sifat penting lagi, sifat persamaan eksponen. Kalau ada bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat gx, maka nanti pangkatnya kita sama dengankan. Ya, pangkatnya kita sama dengankan. Nah, berarti ini menjadi 3x kurang 3y itu adalah minus 36 ya. Nah, berarti ini kan 3x kurang 3y sama dengan minus 36. Ini bisa saya sederhanakan, kedua ruas saya bagi dengan 3 menjadi x kurang y sama dengan minus 12 ya. Kita udah dapat x kurang y sama dengan minus 12. Nah, yang ditanyakan nilai x-y yang mungkin. Nah, caranya harus uji satu-satu. Ya, harus kita uji satu persatu. Kita cek yang mana yang memenuhi di antara yang ada di soal. Jadi ini agak ribet. Yang A, kita coba cek. 5 dikurang negatif 7. Ini kan hasilnya 12 ya. Berarti salah. Ya, salah. Kita cek yang B. 7 dikurang 1 itu adalah 6. Nah, ini salah. Ya. Terus yang C. 7 dikurang negatif 5 itu adalah 12. Ini salah. Ya. Terus yang D itu adalah minus 7 dikurang 5, dia adalah minus 12. Nah, dia benar. Berarti yang E otomatis salah. 7 dikurang 5 itu adalah 2. Ini salah. Berarti yang memenuhi adalah yang delta untuk nomor 100. Bang, bahas kisi-kisi dong materinya. Iya, jadi sebenarnya materi yang kita bahas itu nanti ya, wait, saya bahas satu persatu dulu. Materi yang saya bahas itu dia per materi dari yang paling gampang ke soal paling susah atau yang soal yang susah. Jadi live-nya kita itu tidak melulu harus untuk CPNS, UTBK. Jadi live-nya kita bisa CPNS, bisa untuk UTBK, bisa untuk SD, SMP, dan juga SMA, bahkan Olimpiade untuk dasar. Karena kita lebih ke membahas matematika, materi dari yang paling gampang ke yang agak susah. Bang, pembahasannya abang tulis-tulis gini dijual nggak? Waduh, kenapa dijual? Ini gratis loh. Oh iya. Jadi, yang ikut bootcamp PKPM ini tuh kita bagi di grup itu sebenarnya. Ya. Sebenarnya kita bagi di grupnya ya. Tapi mungkin ada yang nggak ikut, nanti nonton di tayangan ulang saja ya. Ini yang baru bergabung. Kalau kalian mau nonton video pembahasan dari nomor 1, itu ada di channel YouTube kita. Channel YouTube kita ada di bio TikTok. Ya. Ada di bio TikTok. Nggak tahu gimana join grupnya bang. Nanti kita buat grup khusus untuk yang mau belajar matematika deh. Karena kebetulan saya lihat setiap hari ini kita ada peningkatan yang nonton tambah banyak. Jadi boleh nanti setiap malamnya saya akan bagikan link grup. Nanti silakan join ya. Besok mungkin saya buat grupnya khusus untuk yang mau belajar matematika. Nanti kita mulai dari babnya tersusun ya. Kita babnya nanti akan susun. Kita ada peningkatan, betul. Nah, tadi yang ini kan nomor terakhir nih. Kebetulan tadi banyak yang nanya, kenapa ini dikurang? Ini kan kita dapat persamaan X kurang Y ya. X kurang Y sama dengan minus 12. Nah, kita mau cek, ini semuanya nilai X-nya, ini nilai Y-nya. Kita mau cek satu persatu. Ya, kita cek satu persatu. Ini kan X, X-nya 5. Kita masukkan. Dikurang, ya. Y-nya adalah minus 7. Nah, kita masukkan di sini minus 7. Jadi dari persamaan yang ini. Ya, dari persamaan ini. Nah, biar lebih jelas. Nah, ini saya perkecil.
Nah, kita substitusi ke sini. X kurang Y sama dengan minus 12. Ya, jadi kita cari yang mana yang hasilnya adalah minus 12. Berarti kita cek satu per satu. Ya. Atau mau saya ulang? Ini karena nomor terakhir juga, nggak apa-apa ya saya ulang dikit. Jadi gini ya, yang masih belum paham, ini kan nilai X-nya 5. Berarti saya tulis 5 dikurang nilai Y-nya adalah minus 7. Berarti saya tulis minus 7. Jadinya adalah 5 plus 7. Itu 12. Terus yang B, nilai X-nya adalah 7. Dikurang Y-nya adalah 1. Berarti 6. Yang C, nilai X-nya adalah 7. Dikurang nilai Y-nya adalah minus 5. Berarti 7 plus 5 itu adalah 12. Yang D, nilai X-nya adalah minus 7. Nilai Y-nya adalah 5. Berarti minus 12. Ya. Terus yang E, nilai X-nya adalah 7. Nilai Y-nya adalah 5. Berarti 2. Nah, ini salah, ini salah, ini salah, ini benar, ini salah. Jadi jawabannya yang delta yang memenuhi. Yang memenuhi hasilnya adalah minus 12. Ya, seperti itu. Jadi untuk malam ini ya cukup sampai di sini. Ya, kita berjumpa lagi besok. Yang nggak mau ketinggalan live-nya boleh di-follow. Ya, boleh di-follow TikTok-nya dulu. Nanti nyalakan notifikasi kita live jam 20.00 WIB. Ya, kita live-nya itu jam 20 WIB. Tanya di luar soal, Kak, kenapa nilai X, Y itu duluan X? Nah, biasanya itu dia menyesuaikan dengan huruf alfabet. Kenapa nggak bilang BA? Kenapa AB? Kenapa XY bukan YX? Ya, biasanya di aljabar, kalau dia ada bentuk BA, itu dia akan disamakan dengan AB. Ya, ada bentuk YX, maka nanti ini disebut dengan XY. Contoh di bentuk nggak usah. Intinya kenapa dia itu menyesuaikan dengan huruf alfabet. Dia disusun sesuai dengan huruf alfabet. Kan duluan X baru Y ya, bukan Y baru X. Makanya sering didahulukan X lalu Y. Dalam koordinat juga, ya, dalam koordinat Cartesius, ini nilai X, ini nilai Y. Ya, yang lurus ini X, yang tegak itu Y. Intinya dia lebih ke menyesuaikan huruf alfabet juga. X yang lebih dulu dibanding dengan Y. Makanya sering disebut XY, bukan YX. Tapi ini sama ya, artinya YX dan XY sama. Oke, kita... Bang, kalau bolehkah yang 100 soal ini di-share? Oke, soalnya ini sudah saya upload di TikTok-nya loh. Ayo, kalian coba buka TikTok-nya saya. Di situ sudah ada. Soalnya sudah saya upload kok. Tadi siang sudah saya upload. 100 soalnya sudah saya upload. Grup yang bahas untuk solo sekali ada, Bang. Sekarang kayaknya belum. Ya, sekarang belum ada karena kita itu nggak fokus di satu bidang. Kita lebih fokus ke matematika secara umum. Ya. Ini, jadi yang mau latihan soal tanpa ada pembahasan, silakan cek di TikTok-nya saya. Di TikTok-nya sudah saya upload. Nah, gini. Wait, tunggu. Tunggu ya. Di TikTok saya sudah upload. Kalian bisa cek. Di situ ada 100 soal. Nah, terus pembahasannya ada di YouTube-nya kami. YouTube-nya itu namanya adalah Mathan_group. Nah, ini. Bentar. Nah, ini. Di sini udah ada 100, kalian bisa lihat 100 soal eksponensial bentuk pangkat beserta pembahasan. Pembahasannya di YouTube ya. Nah, ini. Sini semua lengkap. Udah 100 soal. Dari yang paling dasar, coba lihat. Hari pertama kita pelajari A pangkat 5 loh. A pangkat 5 artinya apa? Ya, hari pertama kita pelajari dari dasar banget. Pembahasannya ada di channel YouTube-nya kita.
Nah, sampai kita terus lanjut terus sampai soal dasar ya, naik tingkatan lagi dan seterusnya. Kalian bisa cek. Nah, sampai nomor 100 kan. Ya, sampai nomor 100. Iya, betul. Soalnya ada di TikTok, pembahasannya ada di YouTube. Cuman khusus untuk teman-teman yang persiapan UTBK, kami ada buka kelas bootcamp kan kemarin. Sebenarnya boleh ya kalian ikut mana ya kemarin? Yang kelas bootcamp, yang kelas gratis. Nah, ini kemarin yang ikut bootcamp mana ya? Kayaknya saya belum upload. Nanti dia diupload di grup ya. Yang ikut bootcamp itu dia kelebihannya karena uploadnya di grup. PDF-nya sebenarnya ada, cuman kalian daftar ini deh. Kalau kalian daftar ini, cuman ini khusus untuk anak UTBK sebenarnya ya. Cuman kalau kalian mau daftar boleh, soalnya PDF-nya saya kirim di grup. Nah, di sini. Ini. Yang daftar ini tuh PDF-nya saya kirimkan. Ya. Cuman untuk kalian nanti nggak apa-apa, mungkin besok saya buat grup khusus ya. Ingatkan ya, semoga saya ingat, besok saya akan buat grup khusus untuk yang untuk semua lah ya. Karena ini tuh yang ikut bootcamp PKPM yang dapat PDF-nya. Nanti kita buat grup khusus ya. Nggak usah daftar itu. Besok saya buatkan ya. Insya Allah. Besok kami ingatkan Bang. Oke, nanti di DM juga ya. Di TikTok atau di mana. Biar saya ingat. Nah, ini yang mau nonton rekaman ulang di sini ya. Di YouTube. Ini kan YouTube ya. Kalian pencet klik aja. Nanti muncul. Nah, di sini bentuk pangkat atau eksponen. Ini udah 7 video. Ya, nanti kayaknya belum deh. Baru 4. Hari ini hari kelima. Jadi nanti videonya udah ada 5 karena hari ini hari kelima. Nanti saya upload mungkin besok. Ya, di sini rekaman ulangnya, soalnya ada di TikTok ya. Soalnya di TikTok, pembahasannya ada di YouTube. Oke? Mungkin saya cukupkan untuk malam ini. Sampai jumpa besok ya, kita bertemu lagi besok di jam yang sama, jam 20.00 WIB. Kalau Wita jam 9, kalau Wit jam 10. Oke? Baik, makasih. Terima kasih atas partisipasinya. Malam ini cukup senang. Tadi 2 kali tembus sampai 1.000 orang walaupun tiba-tiba naik, tiba-tiba langsung drop turunnya. Tapi sampai hari ini penonton terbanyak di malam ini. Ya, baik, makasih. Sampai jumpa besok. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Makasih atas partisipasinya. Mohon maaf tadi beberapa kita buat kesalahan yang tidak teliti. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama lebih baik. Oke, live-nya saya end. Sampai jumpa besok ya.